Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Herunisa. Di sini saya akan memaparkan perusahaan yang saya pilih, yaitu perusahaan PT Hero Supermarket Giant. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah perusahaan PT Hero Supermarket Giant. Nah, PT Hero Supermarket Giant ini didirikan pada tahun 1971 di Jakarta, Indonesia, yang telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pasar dalam industri retail. Giant ini menjadi salah satu merek retail yang paling dikenal dan diandalkan di negara tersebut. Nah, Giant di Indonesia ini beroperasi di bawah bendera bisnis jaringan retail raksasa PT Hero Supermarket Terbuka yang telah mengadakan analisa strategis dengan Dairy Farm Internasional pada tahun 1999 dalam bentuk penyertaan saham langsung. Kerjasama antara keduanya ini ditandai pula dengan bergabungnya beberapa eksekutif Dairy Farm Internasional sebagai mitra untuk memperkuat jajaran manajemen PT Supermarket ini. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa pengalaman dan keahlian internasional yang bermanfaat bagi pengetahuan dan pemahaman manajemen PT Hero Supermarket Terbuka. Selanjutnya, Giant ini merupakan sebuah jaringan toko swalayan yang menjual segala macam kebutuhan sehari-hari. Mengelur industri retail eceran, Giant ini memiliki banyak cabang dari Indonesia. Segi konsep, gerai Giant ini bervariasi, ada yang memiliki ukuran seperti toko, minimarket, hingga konsep minimal. Secara umum, barang yang dijual Giant ini meliputi bahan makanan seperti sayuran segar, daging, buah-buahan, minuman, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, gerai Giant yang pertama kali dibuka di Indonesia itu adalah Giant Hypermarket di Villa Melati Mas Serpong, Tangerang pada tanggal 26 Juli 2002. Nah, Giant ini mempunyai moto, yaitu banyak pilihan harga lebih murah, menyediakan sekitar 35.000 sampai 50.000 item, yang mana 90% berasal dari produk lokal dan antik. Nah, dengan operating philosophy garansi harga murah setiap hari, Giant ini ingin dikenal sebagai brand yang murah, terjangkau, dan dapat dipercaya, dan memberikan nilai lebih dari harga yang dibayarkan. Produk private label Giant ini mulai hadir pada tahun 2003 dengan menggunakan merek Giant serta First Choice. Baik, selanjutnya di sini ada produk PT Hero Supermarket Terbuka, yang dimana produk-produk ini terdapat 8 produk, yaitu yang pertama ada makanan segar. Nah, Giant ini menyediakan berbagai jenis makanan segar seperti buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan produk-produk susu lainnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada makanan kemasan. Di bagian ini pelanggan dapat menemukan berbagai macam produk makanan kemasan, termasuk beras, mie instan, biskuit, sereal, kue, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada barang kebutuhan. Barang kebutuhan ini barang kebutuhan rumah tangga, yang dimana Giant juga dapat menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, pasta gigi, tisu, dan barang-barang lainnya. Nah, yang keempat itu barang elektronik. Beberapa toko Giant ini memiliki berbagai barang, yang dimana barang ini Selanjutnya yang keempat itu ada barang elektronik. Beberapa toko Giant memiliki bagian yang menawarkan barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, microwave,
dan barang elektronik lainnya. Yang kelima, ada pakaian dan perlengkapan pribadi. Beberapa toko Giant ini memiliki area khusus yang menawarkan pakaian. Adapun sepatu, aksesoris lainnya, serta perlengkapan pribadi seperti handuk, selimut, dan perlengkapan tidur lainnya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu ada perlengkapan rumah tangga. Ini mencakup berbagai macam barang rumah tangga seperti produk dapur, alat masak, kebersihan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada produk kesehatan. Nah, produk kecantikan juga di Giant itu menyediakan berbagai produk. Ada produk kesehatan dan kecantikan seperti obat-obatan, suplemen, vitamin, produk perawatan rambut, dan kosmetik. Nah, yang terakhir itu ada mainan dan perlengkapan anak-anak. Nah, Giant ini memiliki beberapa bagian, khususnya menawarkan mainan anak-anak, perlengkapan bayi, dan perlengkapan anak-anak lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus pada PT Hero Supermarket terbuka ini. Nah, yang pertama itu adanya overstocking, yang dimana terlalu banyak stok barang di gudang atau toko dapat menyebabkan penumpukan barang yang tidak terjual dan berujung pada kerugian. Overstocking ini dapat menyebabkan penurunan kualitas karena modal terikat pada persediaan yang tidak berputar. Nah, yang kedua itu kehilangan stok. Kurangnya pengendalian persediaan dapat mengakibatkan kehilangan stok karena pencurian atau kecurangan internal. Hal ini dapat berdampak negatif pada laba bersih perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, penurunan nilai persediaan. Persediaan yang tidak terjual atau tidak dapat dipertahankan nilainya dapat mengakibatkan penurunan nilai persediaan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian keuangan dan penurunan keuntungan perusahaan. Yang keempat itu keterlambatan pengadaan. Keterlambatan dalam pengadaan persediaan dapat mengganggu ketersediaan barang di toko dan mengurangi kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini adalah faktor penting dalam industri retail. Nah, Giant ini harus memastikan ketersediaan produk dan memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil menghindari kelebihan persediaan yang dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Hal ini membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap tren penjualan, penggunaan teknologi untuk meramalkan permintaan, dan hubungan yang kuat dengan pemasok. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya paparkan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pentingnya pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan yang efektif sangat penting untuk menghindari masalah seperti overstocking, kehilangan stok, penurunan nilai persediaan. Nah, perusahaan juga perlu memiliki sistem yang memadai untuk memantau mengelola persediaan mereka dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu pengelolaan persediaan yang efisien, yang dimana manajemen persediaan ini mampu berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan modal, menghindari kerugian akibat penumpukan stok yang tidak terjual, dan menghindari likuiditas. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penggunaan teknologi dan sistem informasi. Implementasi teknologi dan sistem informasi yang canggih ini dapat membantu perusahaan dalam memantau persediaan mereka secara real time, mengidentifikasikan tren permintaan pasar, membuat keputusan yang lebih tepat, dan pengelolaan persediaan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada analisa permintaan pasar. Memahami dan menganalisis permintaan pasar dengan baik membantu perusahaan dapat merencanakan persediaan mereka dengan baik, menghindari keterlambatan pengadaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir
itu kontrol keamanan persediaan. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama itu implementasikan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi. Nah, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang integrasi dan canggih yang memungkinkan pemantauan persediaan secara real time. Yang kedua itu tingkatkan pengendalian persediaan. Nah, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian persediaan untuk menghindari masalah seperti overstocking dan kehilangan stok. Yang ketiga itu pelatihan ke karyawan. Nah, memberikan pelatihan kepada karyawan itu tentang praktik terbaik dalam manajemen persediaan yang dapat membantu meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan persediaan di toko. Nah, yang keempat itu evaluasi sistem keamanan. Nah, perusahaan perlu secara rutin mengevaluasi sistem keamanan mereka untuk melindungi persediaan dari dari pemasangan kamera pengawas dan peningkatan keamanan gudang yang dapat membantu mengurangi risiko kehilangan stok. Nah, selanjutnya itu yang kelima, kolaborasi dengan pemasok. Nah, membangun hubungan yang kuat itu dengan pemasok dapat membantu pengusaha dalam mendapatkan informasi yang lebih baik tentang tren pasar dan memastikan ketersediaan barang yang tepat waktu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.